Oke, selamat datang untuk para penonton di agenda baru dari Resebob Media, Resebob Broadcast yang akan mewawancara beberapa narasumber seputar politik alternatif, seni, dan lain-lain. Dan untuk episode pembuka ada Mas Didit dari Pena Hitam Halo. Malang. Mungkin bisa perkenalan Ya, sedikit. nama saya Didi. Saya dari Malang, Batu tepatnya. Saya kemarin aktif dan jadi salah satu foundernya Pena Hitam. Oh ya. Udah berapa tahun Pena Hitam berdiri? Pena Hitam tuh udah 13 tahun. Udah 13 tahun. Sebenarnya dari proses pertama kali sebenarnya embrionya jauh dari sebelum kan mulai dari 2012 2013. Tapi embrionya sebenarnya udah beberapa tahun sebelumnya gitu. Nah, makanya kami putuskan sebenarnya 13 tahun untuk bertransformasi di Oh KBP. iya. Jadi emang udah ada sebelum dari Pena Hitam tuh udah ada embrio. Ada embrio. Sama kolektif yang fokus sama zin, gambar gitu. Oh iya, sebelumnya oke sih kita kenal apa perkenalan saya sama Zin mungkin ya. Oh. Saya akan jelaskan sedikit. Sebenarnya kenalan pertama sama Zin itu kenalan sama hardcore punk, skena hardcore punk itu sebenarnya saya ke Zin dulu gitu sebelum involve di lebih jauh lagi gitu. Waktu itu saya tertarik desain, belajar desain di tahun 2000-an lah kalau misalnya. Saya mulai waktu itu tertarik sama aktivisme anti globalisasi waktu itu ya, lagi rame-rame anti globalisasi dan waktu itu akses internet memang cukup susah ya dibanding sekarang. Jadi kalau nggak ke warnet ya ke tempat-tempat kayak kantor. Nah kebetulan kantor saya itu saya kerja di harian salah satu koran di ibu kota lah ya di Jakarta. Saya bekerja di Jakarta. Nah saya mulai belajar desain di situ. Saya cleaning service waktu itu cleaning service tapi punya akses kan otomatis ke ruangan-ruangan tertentu yang memang bisa untuk memproduksi sesuatu gitu. Nah sambil jalan belajar desain saya mulai tertarik diskusi teman-teman, terus butuh kayak semacam literatur gitu. Nah waktu itu ada jurnal-jurnal tentang anti globalisasi yang akhirnya saya compile. Saya pikir jadi apa ya ini ya? Akhirnya teman-teman nyaranin udah jadiin satu supaya bisa dibaca, orang nggak perlu harus ke internet karena akses internet cukup susah waktu itu. Akhirnya saya bikin lah, belakangan baru tahu ternyata itu zin gitu. Namanya Empathy Lies Far Beyond waktu itu sampai edisi ketiga. Isinya itu jurnal sama kesukaan saya waktu itu interview band-band yang saya suka, nulis sedikit-sedikit. Waktu itu saya masih belajar menulis karena fokus saya bagaimana cara bikin layout yang enak walaupun punk banget lah dalam tanda kutip. Cuman dari situlah mulai berkembang ketemu sama beberapa teman yang juga suka sama zin gitu. Awalnya saya ketemu salah satu teman baik saya si Ika Vantiani waktu itu ngelapak saya ingat banget di Maharaja waktu itu teman-teman di gigs main musik punk waktu itu ya di skena punk. Tapi saya ngelapak ternyata dari ngelapak itu banyak juga teman-teman yang sama-sama bikin zin gitu, macam-macam ternyata zin itu teh. Jadi langsung tuker-tukeran, jadi kenalan gitu. Akhirnya sampai hari ini saya masih berkontak gitu, berkabar sama si Ika. Singkat cerita, saya sama Ika waktu itu setelah hidup di beberapa kolektif ya. Secara saya asli Malang, cuman udah sekitar 13 tahunan lah kalau dihitung merantau di Jakarta itu. Nah di awal-awal tuh saya banyak tinggal di kolektif-kolektif gitu. Salah satunya yang kolektif yang berkaitan dengan zin. Itu ya si peniti Pink itu saya bareng si Ika. Misalnya teman-teman nyebutnya di Pepi. Itu jadi awal mula saya kenalan zin itu. Dan akhirnya si di Pepi itu jadi kolektif pembajak zin. Jadi siapapun yang pengen didistribusikan oleh
penitiping boleh naruh masternya di Oh sana. iya. Kita yang akan bikinin katalog tiap bulan, Hmm. disebar katalognya lewat Blogspot waktu itu, Hmm. terus di mailing list Oh iya. atau di fotokopi sih biasanya di banyak yang pesan kita puterin kayak gitu sih. Oke. Kenalan sama Zinnya teh. Tadi ada yang menarik. Jadi selain apa, Mas Didi membuat kegiatan di komunitasnya di Pena Hitam tadi, juga memproduksi zin apa ya? Disebutnya mungkin zin yang dibuat secara personal gitu ya. Iya. Tadi apa namanya, Mas? Empathize for Beyond. Empathize for Beyond yang udah terbit 3 edisi. Dulu di apa? Model produksi atau memproduksi zin-zin yang tadi mungkin personal bentuknya ya. Diproduksi massal atau mungkin hanya beberapa orang yang mendapat? Sebenarnya karena akses saya cukup mudah ya waktu itu bisa ngeprint beberapa di kantor waktu gratis ya. Gratis ya karena ya asal nggak ketahuan ya. Mulai itu ya paling sekali produksi saya biasanya 5 atau 6 saya lapakin. Tebal juga ya mungkin? Lumayan 40 sekian halaman lah biasanya. Cukup tebal sih untuk ukuran zin waktu itu. Jadi memang memperbanyaknya juga sedikit-sedikit karena ya itu belum pemahaman saya tentang teknik cetak dan segala macam itu belum ada gitu. Jadi waktu itu ya serok itu si fotokopi itu yang akhirnya biasanya sih trade ke beberapa teman terus direview, minta tolong direview nih si zin sih supaya biasanya kalau udah masuk ke review di zinnya teman-teman biasanya ada tuh kontak di email gitu. Nah sebenarnya proses distribusinya ya by itu aja tuh teman ke teman gitu dari gigs ke gigs. Jadi nyebarnya juga jadi organik juga ya. Iya, jadi apa namanya? Jadi wadah atau jadi momen buat barter juga, kenal teman baru mungkin gitu-gitu ya. Menarik. Dan masih produksi sampai sekarang atau? Udah enggak di tahun 2000 berapa itu? Pokoknya terakhir tuh saya 2000 awal mulai saya bikin tulisan-tulisan pribadi yang edisi keempat kalau nggak salah inget saya. Lama banget sebenarnya kalau baca lagi saya malu karena tulisan personal tuh. Iya, personal. Makanya saya singkat dari Empathize for Beyond jadi Empatika kalau saya mulai nulis tentang ya belajar nulis sih waktu itu tentang personal lah. Cerita-cerita personal terus sedikit terjemahan tapi saya saya interpretasikan sendiri tentang di kehidupan pribadi saya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Muatannya kalau ada muatan konten yang selalu ada gitu di setiap edisi atau ya kayak ngalir aja gitu kayak di edisi 1 ngomongin apa, di edisi 2 ngomongin apa gitu-gitu atau nggak ada ya udah. Sebenarnya di konsepnya sih gitu ya tapi ternyata gitu. ya jadi ngalir aja pas prakteknya ya yang saya bisa aja sih akhirnya. Tapi ya itu kalau yang saya ingat tuh selalu ada opini pribadi gitu ya tentang lihat sesuatu dari sudut pandang personal gitu. Ya bisa dibilang politik tapi lebih ke pendapat saya yang subjektif gitu tentang ngelihat satu hal, satu persoalan gitu ya. Terus musik yang jelas karena memang nggak jauh lingkaran saya waktu itu musik jadi ya lama-lama emang bersinggungan langsung sama hidup saya musik gitu ya, musik. Siapa lagi ya itu sih. Itu jadi apa ya momen awal Mas Didi buat apa ya jadi semacam wadah buat mengaspirasikan akhirnya opini semakin kesini udah bisa belajar desain, udah tahu cara memproduksi, udah tahu mendistribusikannya juga. Nah waktu saya membuat Pena Hitam jadi Pena Hitam juga sebenarnya nggak sengaja. Jadi saya cerita sedikit tentang Pena Hitam. Jadi kalau Pena Hitam itu awalnya kan ketika saya pindah ke Malang dari Jakarta tuh nggak tahu harus ngapain gitu. Ngapainnya di Malang. Dulu di Jakarta kerja soalnya. Kerja 3 bulan. Ya dari cleaning service, office, apa aja sih ya. Berapa tahun kerja di Jakarta? 13 tahun. 13 tahun. Kurang lebih. Ya bolak-balik sih, cuman dan di selang waktu itu ada
kegiatan bikin zin gitu-gitu ya. Menarik. Gitu-gitulah. Terus akhirnya pas nyampe Malang, akhirnya aku sama Rio sih waktu itu awal-awal gimana ya caranya buat ngumpulin temen-temen supaya punya alasan untuk berkumpul gitu kan. Sama-sama suka gambar, Oh saya iya. sama Rio. Terus ada satu temen yang kebetulan dalam waktu perencanaan itu dia mau launching warung kopinya gitu, mau Oh. ngebuka warung kopinya gitu. Ya ide gimana kalau sambil ngeramein warung kopi temen itu, kita bikin pameran gitu. Oh Nah iya. namanya banyak sih ide nama itu, seingat saya banyak. Terus akhirnya kita nyimpulin pena hitam, sok-sok filsufnya gitu kan, wah pena hitam ini oke ini. Akhirnya sepakat pakai nama pena hitam. Udahlah pameran tuh ngerespon lagunya si Slayer karena sama-sama suka dengerin Oh kan iya si iya iya. apa sih A Season in the Abyss waktu itu. Jadi Oh. gimana paksain tentang album itu lagunya Slayer itu. Oh. Jadi cukup rame waktu itu berempat, ada 2 orang teman lagi tapi yang jelas saya sama Rio yang mengorganize itu. Terus akhirnya setelah selesai pameran saya harus kembali ke Jakarta tuh. Kerja kerja lagi. Nyelesain lah tuh, belum selesai waktu itu. Akhirnya supaya memudahkan komunikasi saya bikin grup. Oh. Waktu itu masih rame-ramenya Facebook grup kan. Oh. Tahun berapa itu, Mas? 2012. Nah, 2012. Nah dari situ bikin grup ya, termasuk awal-awal si Tremor, Oh. si teman-teman yang suka Suka menggambar, gambar, ya. akhirnya bikin grup lah di situ. Dia salah satu awal-awal sih juga kalau nggak salah si Aryan, si Tremor yang saya tahu suka nggambar, Iya. saya invite untuk ikutan. Tapi makin lama makin kesini makin banyak gitu. Jadi terakhir teh saya ngelihat 11 ribuan gitu. Follower. Member grup Oh. Facebooknya Oh, gitu iya. makin banyak. Terus makin banyak yang respon dari teman-teman Palembang. Karena yang saya cerita di awal, Oh iya. embrionya itu waktu saya bareng sama teman-teman milisi kecoa tur Sumatera tuh, Oh, saya iya. di sela-sela kan ngegambar si Asep Nato teman saya, terus main musik. Jadi nggak pas tur tuh teman-teman udah tahu, oh gambar itu bisa ya untuk survive. Iya, Kita mempertanyakan itulah gimana Hmm. caranya bisa survive, support band itu dengan karya-karya kita gitu. Nah dari situ balik lagi ke grup Facebook tadi tuh, akhirnya teman-teman yang dari Palembang lah, dari Medan, banyak tuh yang ikut gabung, banyak lah pokoknya intinya. Saya juga nggak nyangka, wah responnya banyak nih, sharing-sharing, karena tahun-tahun itu tuh nggak banyak juga yang mengakomodir karya-karya tengkorak, gelap kayak itu tuh Iya, belum iya, banyak iya. gitu di dunia clothing juga. Seingat saya belum banyak seperti sekarang yang pakai image seperti itu gitu, dark art lah bisa dibilang kayak gitu ya. Nah akhirnya teman-teman udah mulai sering nge-share di grup tuh, ya share, komen, pokoknya sering berkenalan lah sama teman-teman baru dari ini yang sama-sama suka gambar. Terus kepikiran gimana cara bikin pamerannya kalau banyak-banyak kota begini dari macam-macam kota. Nah akhirnya salah satu media kami untuk berpameran ya zin itu sendiri, makanya bikin fanzine, illustration fanzine yang pertama, edisi pertama itu juga saling menginterview aja gitu. Jadi kayak saya tertarik interview si Dani misalkan ya. Kalau waktu itu saya interview si Prisa Rianzi sih. Oh iya. Terus ya gitulah sama artworker lah mungkin ya. Saling interview, terus dimuat, terus siapa aja kita pilih bareng, dimuat juga di situ di edisi pertama. Nah itulah akhirnya kita punya zin. Waktu itu kita mikirnya mau diserok, di fotokopi kan. Cuman pas kita pikir lagi itu tadi, karena pengetahuan teknik cetak saya udah mulai berkembang dan tahu vendor mana yang murah kan. Akhirnya udahlah sayang banget kalau kita cuman fotokopi, karena effort teman-teman bikinnya juga ini kan. Akhirnya sepakat kita cetak pakai offset. Waktu itu jumlahnya 300 piece. Belakangnya ada nomor gitu ya. Sama ya itulah ada nomor otentiknya gitu.
sampai sekarang edisi ke-9. Oh, udah 9 edisi. 9 edisi. Dan konsisten dengan pola bentuk itu media yang berkembang. sama. Jadi jadi awalnya berkembang. format ukurannya juga normal A4 ya. A4. Terus akhirnya saya bikin kotak 21 Oh, kali jadi 21. square gitu ya. Terus akhirnya ya banyak lah berkembang. Saya juga jadi eksperimen bentuk eksperimen juga karena ya itu tadi kesempatan untuk ngegali lagi atau ngembangin diri lagi secara layout, secara ini. Ya sejauh ini sampai edisi ke-9 sih editor yang banyak juga kontributornya, tapi yang ngerjain mulai dari ngumpulin materi, nyetak sampai distribusi saya dibentuk. Oh iya. Sekarang sih udah edisi ke-9, udah 800 cetaknya. Oh, udah makin banyak lagi. Makin banyak. Karena ya tadi kayak berkembang dari edisi ke edisi itu cetakannya jadi semakin beragam, eksperimen bentuk dan juga pola pendistribusiannya juga makin ini. Dan yang menjadi menarik tuh ya juga saya salah satunya kalau pribadi sering lihat zin yang dirilis sama Pena Hitam tuh selalu dirancang dengan bisa disebut serius lah gitu dan ya serius kan subjektif juga sebenarnya, tapi kayak karena kita bisa lihat kadang effort dari artworker orang-orang tuh sulit membuat karyanya sendiri gitu. Jadi dengan mencetak zin yang dibuat serius jadi semakin enak untuk dinikmati gitu. Tapi ada masanya waktu itu kita dibilangnya ya sampai hari ini ada bilang itu bukan zin. Iya. Karena udah banyak, udah ini. Cuman saya pikir dulu saya pakai Xerox karena saya nggak tahu knowledge pengetahuan di luar Xerox gitu. Oh iya. Sekarang saya tahu offset itu ternyata bisa dia kali terjangkau gitu, bisa dengan kualitas yang bagus kita bisa menghasilkan zin yang memang kalau dibilang profesional dalam tanda kutip, walaupun secara etika yang kita jalani itu tetap DIY gitu. Ya, tetap. Tapi outputnya kadang-kadang tuh kan orang stereotype ya, zin itu ya fotokopian, tipis, ngomongin tentang ini itu gitu. Terus cut and paste dan segala macam gitu. Mungkin ada juga yang memang berpikiran seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih berpikir ya zin kan sebenarnya tentang media ya. Nggak ada format baku gitu kan. Dan selama itu menjadi media yang idealnya enak dibaca, enak dikoleksi, dan kayak ngerasa ini kalau di rak buku tuh enak dilihat ya. Menurut saya sih itu sih prinsipnya sih. Jadi menarik, Pena Hitam udah mungkin berjalan sampai saat ini 13 tahun. Bukan hanya jadi ya tadi yang udah pasti tuh jadi ruang wadah buat kawan-kawan berkarya, berekspresi gitu ya. Juga menjadi basis semacam membuat basis ekonomi bersama juga kan ya. Kalau awal-awal sih setiap kali mau terbit kita selalu pre-order t-shirt. Ada di bundle gitu, bundling gitu. Enggak. Pre-order t-shirt, dan hasil dari penjualan t-shirt itu, t-shirt, stiker atau apapun fundraisingnya itu nanti buat biaya cetak awal itu, biaya cetak untuk DP. Iya. Buat offset lah, inilah kayak gitu-gitu. Tapi sisanya sih dari pre-order itu sendiri gitu. Kan saya pre-order selalu pre-order. Gitu. Jadi kayak kawan-kawan juga menciptakan bentuk kemandirian itu sendiri gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya secara natural lah, gimana caranya si zin ini terus jalan, bagaimana caranya pada akhirnya kan makin lama makin banyak yang respon. Jadi ketika tadi pameran pertama tadi cuma tongkrongan, tiba-tiba direspon, terutama yang pertama kali kita bukan tur sebenarnya, diundang ke Jakarta gitu ya, teman Jakarta pameran, terus akhirnya teman-teman Jakarta ikut nimbrung, terus akhirnya aku bikin chapter Jakarta ya, gas deh. Jadi nyebar di banyak jadi titik nyebar gitu yang penting prinsipnya sih kalau waktu itu ya Pena Hitam itu gotong royong dan kemandirian.
yang paling prinsip, terus berkarya, berteman, berbagi dan bersenang-senang, keempat pilarnya. Dan nggak bekerja sama pemerintah, nggak bekerja sama korporasi yang rusak lingkungan, terus nggak bekerja sama dengan organisasi agama dan semacamnya. Ya, selama sepakat dengan prinsip-prinsip tersebut, ya udah gas. Akhirnya kan ada sekitar 20 sekian chapter lah di udah banyak titik itu ya. Sampai yang 2015 itu kita bikin acara di Paralayang Batu, jadi 2 hari camping, musik sama workshop, jadi semua karya teman-teman bisa dipamerin, terus kalian dari banyak tempat itu datang gitu. 2015 tuh dari Palembang, Medan, Padang, Makassar, tuh ke Malang. Terus di 2015 di tahun yang sama juga kami ngelakuin Sebar Serang namanya, tour. Jadi teman-teman udah datang ke Malang, nah giliran kita sekarang yang berkunjung ke 13 kota Jawa Bali kalau nggak salah 13 kota itu. Nah, di 2018 juga bikin Sebar Serang itu Sumatera. Terus Sumatera dari Palembang sampai ke Medan, Banda Aceh. Gitu. Jadi intinya sih akhirnya si Pena Hitam itu membawa kami lebih jalan-jalan jauh, juga ya. Lebih jauh gitu. Model cuman tongkrongan gitu pada akhirnya. Cuman pasca pandemi kan berubah ya, kami juga sempat riset kecil-kecilan, pola berinteraksinya juga berbeda dengan Pena Hitam sebelumnya yang suka sering mengokupasi ruang publik, berkumpul di taman, menggambar, pameran di ruang publik juga. Itu udah sering dulunya. Cuman pasca pandemi itu kami pikir udah mulai turun kegiatan teman-teman dan segala macam, sampai sempet di ulang tahun yang ke-10 tuh kita bikin pameran NFT waktu itu ya. Digital, terus kami pikir kayaknya memang harus ada bentuk baru, makanya di tahun yang ke-13 kita selesai gitu ya. Akan diselesaikan? Udah selesai memang. Udah selesai? Di awal tahun kemarin. Itu udah selesai Pena Hitam, udah kita sepakati antar chapter juga udah sebagian udah menyetujui, walaupun ada beberapa temen chapter tetap ngejalanin Pena Hitam. Tapi secara di Malang, di Batu sendiri kita pengen bertransformasi ke Circle P yang bentuk lebih lebih relevan buat kami gitu. Ya saya boleh cerita sedikit tentang Circle P. Circle P itu sendiri adalah bentukan circle terkecilnya Pena Hitam yang masih masih terkoneksi lah, masih jaringan terdekat gitu ya. Jaringan terdekat, dan projectnya namanya House of P. Nah, House of P ini sebenarnya bentuk dari pengalaman selama 13 tahun ini, ketika kita belajar menggambar, belajar berjejaring, terus bisa hidup dari apa yang kita suka, apa yang kita sukai, kita bisa hidup di sana. Dari situ, akhirnya setelah itu ada pertanyaan lagi, setelah bisa hidup dari situ apa? Kamu bisa apa kontribusimu terhadap lingkungan sekitar gitu. Makanya si House of ini kerjasama sama teman-teman Batu, saudara kita yang di Batu, di tanah cukup luas ya, 5.000 meter kurang lebih. Nah, rencananya di sana akan ada studio untuk edukasi, terus semacam residensi seni gitu. Art space gitu ya mungkin. Ya, lebih ke space. Space aja. Jadi nggak cuman art, tapi banyak hal lah yang kita bisa diskusikan di sana. Kita bisa lakukan, termasuk pertanian dan peternakan yang organik terintegrasi. Jadi lebih banyak lagi hal-hal yang dibuat gitu ya. Tapi lebih ke gimana ya ngelihatnya, kalau Pena Hitam yang koperasi, awal, bentuk koperasi ya bentuknya eksperimennya gitu ya, koperasi kita. Soalnya sebelumnya Pena Hitam itu nggak ada membership, jadi orang lebih santai gitu dan organik aja organik gitu ya. Dan komitmen semacam itu kan sangat riskan ya kalau nggak ada, ya kita ngandelin inisiatif. Cuman pada kenyataannya ya itu ada waktunya gitu, nggak bisa bener-bener kita punya project jangka panjang gitu. Makanya
sekarang kita sepakati untuk bentuk-bentuk baru ini. Ya walaupun masih embrio ya, si koperasinya juga belum yang gimana gitu, masih patungan untuk fasilitas umum kayak gitu-gitu. Tapi embrionya udah mulai kita diskusikan untuk ke arah sana supaya punya komitmen kerja-kerja jangka panjang. Oh iya. Tadi mungkin pengen tahu sedikit tentang Mas Diti yang ngebuat distro Zain nih. Mungkin kalau saya sendiri sih mungkin udah tahu beberapa orang kayak mungkin Kang Deden ya gitu. Maksudnya mengarsipkan Zain untuk juga kawan-kawan bisa bisa ngakses juga gitu. Gimana sih bentuk dari distro Zain itu? Bentuk secara mungkin tadi kayak bikin katalog, orang-orang bisa ngakses, bisa ngebeli dan lain-lain. Gimana ini bentuknya? Jadi kalau bentuknya sih sebenarnya ya kayak perpustakaan aja gitu, perpustakaan Zin, cuman kita bisa diakses untuk publik karena waktu itu kita belum kepikiran untuk mendigitalisasi karena prioritas kami ketemu langsung atau surat-surat menyurat by email gitu kan. Itu akhirnya semakin banyak teman-teman yang bikin Zin dan mau digandain dengan dibajak, itu semakin bagus, semakin luas distribusinya. Kita pikirnya sih waktu itu. Jadi kayak semacam tempat ruang buat banyak orang juga kan. Kalau nggak salah saya pernah dengar sampai 2000 Zin. Ya kurang lebih sih kalau saya nggak lupa itu kurang lebih lokal Zin Indonesia sama luar tuh. Fisik juga ya bentuknya? Fisik. Memang bentuknya fisik, kita cuma fisik waktu itu. Kurang lebih lah 2000-an, kurang lebih ya. Sebanyak itu. Dan sampai hari ini? Sampai hari ini disimpan di salah satu teman kami di sana. Cuman sebagian udah kami selamatin di Pena Hitam Zin Club, Zin Library itu. Itu semacam sub dari Pena Hitam juga ya? Iya, Pena Hitam tuh ada berapa sub? Ada cabang gitu? Store-nya, art space, terus ada bawah tanah yang untuk perform, terus perform musik, puisi dan segala macam. Zin Library untuk pengarsipan arsip-arsip kami sekaligus arsip Zin koleksi kami. Jadi banyak sub kegiatannya lah ya. Dan tadi mungkin jadi semacam menutup Pena Hitam yang udah hampir 13 tahun ini dan berinisiatif bikin semacamnya bentuk koperasi mungkin ya. Saya bisa tadi mendengarnya kayak semacam koperasi yang sebenarnya nggak jauh dari kegiatan yang udah dilakuin sama kawan-kawan Pena Hitam gitu ya. Tapi jadi mencoba bentuk baru gitu ya. Yang lebih experience-nya lebih luas lagi gitu ya. Sebenarnya kami juga baru tahu itu adalah koperasi ya belakangan gitu. Yang jelas yang kami tahu itu bagaimana caranya proyek-proyek yang gila ini menurut kami gila karena 5.000 meter persegi di Malang. Di Malang di salah satu di lereng Arjuna. Terus full kebun apel dan kita dipercaya untuk mengelolanya gitu. Sementara skill bertani kami minim gitu, makanya melibatkan teman-teman lokal, teman-teman yang tinggal di sana, salah satunya Mas Diki yang emang pemilik lahan, petani juga. Terus teman-teman yang lain yang memang udah duluan bergerak di bidang yang sama gitu. Dan kami berkolaborasi dengan seni. Jadi intinya sih bagaimana kami menantang diri kami sendiri untuk gimana sih caranya seni itu juga bisa berkolaborasi dengan disiplin lain, pertanian, apa gitu. Jadi kita bikin semacam tempat yang inklusif yang semua bisa masuk. Semua bisa masuk gitu. Jadi mungkin itu bentuk juga kawan-kawan mengorganisir juga petani mungkin ya orang-orang di sana untuk juga kawan-kawan belajar bertani malah sebaliknya jadi saling itu ya saling itu saling membantu gitu. Sejauh ini sih udah 4-5 bulan udah mulai pembangunan tahap pertama ya, bikin studio
30% lah udah mulai bikin bangunannya gitu. Jadi pelan-pelan karena memang selain dana kami sangat terbatas, makanya untuk saat ini ya salah satunya saya ke Bandung gitu menceritakan kegiatan-kegiatan saya dan teman-teman di Batu supaya mungkin teman-teman yang di Bandung atau dimanapun yang menonton tertarik untuk berkontribusi atau bekerja sama atau berkolaborasi itu sangat terbuka karena jujur secara kegiatan tentang pertanian organik atau apa itu kami sangat minim gitu. Yang saya tahu bikin studio seni ilustrasi tapi yang bisa berkontribusi ke tanah kami gitu ke lingkungan kami gitu. Itu aja. Jadi kayak apa ya, semacam kalau boleh tahu Malang juga mungkin hampir sama kayak Bandung, jadi kayak ada bukit gitu ya kawan-kawan. Iya, mirip sih. Hampir mirip secara teritori gitu ya. Dan menarik sih kawan-kawan jadi kayak semacam ke puncak gitu buat belajar bertani dan juga prinsip-prinsip yang dibawa mungkin udah dari dulu gitu tentang kemandirian tuh tetap digunakan gitu di setiap kegiatan kawan-kawan. Ya karena kemandirian dan semangat kolektivitasnya tetap dijaga gitu ya mungkin sama kawan-kawan. Mungkin udah sampai terakhir nih, pengen tahu agenda selain tadi agenda agenda di kolektifnya di ruang kolektif di Malang, agenda ke depan yang akan dilakukan sama Mas Didi sendiri apa aja sih yang mungkin agenda-agenda sebulan ke depan atau beberapa tahun ke depan gitu. Kalau yang terdekat sih sebenarnya makanya saya juga berkunjung ke Bandung, ketemu teman-teman ya termasuk yang punya brand, yang punya band atau ini untuk saya nggak tahu nantinya teman-teman itu ngeresponnya bentuk kolaborasinya seperti apa, tapi yang jelas saya menceritakan ada loh kegiatan-kegiatan yang di sana seperti ini, kalau tertarik mau berkolaborasi silakan. Jadi tugas saya sekarang adalah bagaimana caranya mengumpulkan fundraising lah. Bagaimana caranya infrastruktur dan mimpi kami itu bisa kewujud di sana. Salah satunya sekarang ke Bandung, mungkin rencananya bulan depan ke Bali, ke teman-teman Bali, pengen juga mempresentasikan kegiatan-kegiatan kami di sana, nggak cuma seni rupa, tapi juga bentuknya aktivisme yang memang dekat dengan lingkungan, pertanian, peternakan yang terintegrasi, terus mungkin rencananya ada semacam hospitality ya. Jadi teman-teman misalnya mau belajar sesuatu di sana dan memang berkonsentrasi di sana, ada residensi, ada tempat. Jadi kami terbuka ke teman-teman siapapun yang memang mau berkolaborasi, berkontribusi dalam bentuk apapun, termasuk ide, gagasan, atau apapun lah bentuknya. Nah itu agenda saya sebenarnya ke sini untuk agenda ke depan untuk berjaring juga sebenarnya menyebar informasi yang dilakukan oleh kawan-kawan. Ya mungkin teman-teman yang menonton ini mungkin tertarik. Mungkin bisa ada Instagram. Ada Instagram. Masih sekarang belum kami ganti karena rencana kami akan ganti. Untuk sekarang sih penahitam.arts. Rencananya akan berubah sesuai dengan kebutuhan kami karena kegiatan kami kan di sana kita sepakat kemarin pakai nama Circle P. Jadi mungkin akan berubah ke sana. Tapi yang jelas kalau ke Batu atau Malang, selain teman-teman hardcore punk yang sering bikin gigs, bisa juga nyantai, relax, belajar dan fokus untuk seni rupa atau bertani atau hal-hal yang lain, silakan mampir. Terima kasih Mas Didi sudah bersedia jadi narasumber pertama kami. Siap. Yang terbatas ini dan semoga agenda ini terus berjalan juga agenda Mas Didi dengan kawan-kawan di sana. Pokoknya harus juga lanjut sih pokoknya. Yang saya harapkan sih media-media semacam ini tuh semakin banyak gitu alternatif. Jadi nggak cuman terpaku sama media-media umum yang mungkin udah banyak terkooptasi sama hal-hal itulah gitu ya pengennya yang emang ini.
Oke, saya juga terima kasih. Ya, terima kasih juga Mas Didi sudah bersedia untuk jadi narasumber. Siap. Sampai berjumpa di episode selanjutnya yang mungkin akan mewawancara narasumber serupa atau yang mungkin di perbincangan lain. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.